Ustadz, kita kan berusaha untuk nggak dihina orang, Ustadz, ya. Enggak, Berusaha. jangan punya pikiran seperti itu. Nah, Itu namanya suuzon itu terhadap diri sendiri. Jangan. itu kan istilahnya suatu musibah, Ustadz, kalau sampai dihina orang. Enggak, Enggak. Kita dihina orang musibah? Enggak. Oh, enggak ya? Oh. enggak. Karena memang pada saat kita dihina oleh orang, di derajat kita diinjak-injak, harga diri diinjak-injak, pokoknya itu kita enggak dihina. Kalau menurut saya itu malah pahala kita ditambah oleh orang yang menghina. Bukan musibah itu ya? Bukan. Sama dengan memfitnah itu Pak Ustadz ya? Hah? Sama dengan Sama, dolim itu sama. Kalau kita didolimi itu kita itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Nah dari mana? Nah itulah diceritakan dalam hadis Rasulullah bahwa jika kita itu didolimi oleh seseorang, kemudian kita memaafkan, kan Allah Ta'ala tidak membalas sama sekali, hanya senyum-senyum. Kita harus bertasbih, umpamanya harus bertasbih itu paham gitu ya. Bertasbih, didoakan orang yang mendolimi kita. Nah insya Allah dari titik itulah Allah mulai memberikan pahala orang yang menghina kita, pahala orang yang dolim pada kita diberikan pada kita kalau punya pahala. Kalau dia tidak punya pahala, langsung dosa kita diberikan kepada orang tersebut. Dan itu benar-benar akan terjadi. Makanya tidak apa-apa dihina, tidak ada masalah. Kita harus benar-benar memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran lintalahum itu jelas. Itu artinya adalah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti ini ada unsur perintah dari Allah Ta'ala. Ada unsur perintah dari Allah Ta'ala. Dan kalau memang orang Islam itu senantiasa lemah lembut, kan enak. Iya. Ngobrol nggak ada kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Mamanya kalau Tung tadi bilang leng-leng, nggak ada. Atau yang saat ini lagi hampir banyak sekali di lingkungan-lingkungan tertentu atau di YouTube tertentu itu yang jing-jing gitu. Itu kan banyak. Itu kan apa yang mereka ngomongin? Itu nggak enak di telinga itu. Mohon maaf saya ngomong seperti itu karena memang banyak. Kalau memang nggak punya agama atau dia punya agama tapi nggak tahu. Tapi coba kalau memang dia dipanggil dengan kata-kata yang tidak enak, mau nggak dia ya? Atau dia kalau punya anak dipanggil nggak enak, mau nggak ya dia? Orang itu harus berpikir seperti itu. Karena apa? Pada saat orang itu melakukan aktivitas di dunia, itu dicatat oleh malaikat ar-raqib atau atid. Dia itu mau ngomong baik, mau ngomong buruk, yang nyatat tetap malaikat. Dan itu nggak akan bisa ditolak. Walaupun orang itu jago agamanya, nggak akan bisa ditolak. Orang itu jago agamanya, dia rendah hati, dia memberikan ilmu, dia menerangkan agar orang atau jamaahnya itu mengerti, mengerjakan sehingga menjadi pahala. Malaikat raqib akan mencatat. Dan jika mereka itu juga mengerjakan terus-menerus banyak, faham, pahala malaikat raqib itu nanti akan berkumpul bahwa ilmunya dari seorang yang tahu agama benar dan bisa dipraktekkan. Dan tidak menyalahi syariat beneran. Nah, di titik itulah malaikat raqib selalu mencatat sehingga itu menjadi amal jariyah. Kalau memang dia itu mamanya ngomong, apa di kajian itu yang rekam banyak dan itu diviralkan atau lah memang dia cari kan kalau hidupnya dia kan maunya viral. Kocek pembantunya mamanya biar viral mamanya. Monggo kalau itu dicari gitu. Gojek anaknya biar viral padahal anak digojek kepalanya gini umurnya baru 2 bulan lah kan. Ya. Lah kan dia kacau seperti itu. Kan nggak boleh ya kan. Ya intinya adalah kalau memang dia hidupnya hanya untuk mencari viral, iya dia akan mendapatkan viral. Kalau viralnya dia itu ya jelek lagi, ya nanti dia akan viral dengan kejelekan dibalas oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya di dalam Quran itu sudah jelas wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Mamanya kamu tuh berdakwah kemudian kamu ngomong kasar dan sebagainya, kemudian
Dulu kamu itu ya bercanda, ngawur, ngomongannya ngawur. Memang biasa, setelah ada sesuatu ketetapan dari Allah Ta'ala, kamu hari ini ngomong ini dan itu akan menjadi viralmu. Menjadi viralmu berarti kamu nanti viral dengan omongan kasarmu. Lah itu ya sama, ayat tadi itu masuk. Apa saja musibah yang kau terima tuh, yaitu dari perbuatan tanganmu sendiri yang begitu. Itulah gunanya ayat-ayat Quran, agar kita itu mawas diri. Jangan melakukan hal-hal yang buruk kayak Haji C tadi. Gimana caranya kita tidak dihina? Loh, jangan mikir tidak dihina. Gitu ya. Karena orang itu beda-beda. Kita dihina itu ujian dari Allah Ta'ala. Selama kita tidak melakukan hal buruk, nggak usah takut. Orang itu akan membawa nasibnya masing-masing. Nasibnya masing-masing. Dia akan membawa takdirnya masing-masing. Yang sudah dia bentuk sendiri. Yang gitu. dia sudah bentuk sendiri dengan niat mau jelekkan orang itu, dia sudah akan membawa nasibnya masing-masing. Ingat ya, ingat nih ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kalimat ini sudah jelas. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya, ya. Jangan cuma berpikir bahwa ayat ini hanya untuk merubah yang baik. Yang dia biasa jadi jelek pun masuk ayat ini. Tetap nanti Allah akan memberikan perubahan dari mana? Dari kehidupannya. Yang dulunya biasa jadi jeblok. Yang dulunya kelihatan dia itu wah, dia itu dilihat oleh orang, jalan di depan dia harus munduk-munduk umumnya, jadi jeblok, jadi viral, jadi selesai dia. Kalau dia punya malu, kalau enggak dia ngomong pasti, loh memang ini kan anu saya, loh kan akhirnya dia nggak punya adab. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus belajar benar-benar apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Belajar dengan kalimat-kalimat yang baik. Berpikirlah sebelum mengeluarkan kalimat lewat lisan, itu harus difikirkan. Ya, otak kita itu dipakai itu untuk berpikir yang baik, bukan yang lucu. Lucu sih boleh asal tidak menyakitkan. Kan boleh-boleh aja. Itu yang namanya nata bicara itu ya sulit, bukan main sulit. Walaupun itu dengan istri, ya tetap ada adab. Ya, kalau ini bicara kayaknya mau nyakitin, nggak usah lah bicara, diem aja. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan semua nasihat-nasihat yang baik yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu kali ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.